Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Meni, pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10, program Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Ilmu Agama. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah anak-anak, kita semuanya masih diberi kesehatan, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan untuk kali ini kita masih bisa belajar bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, ada sebuah pantun sebelum kita mulai belajar. Nyi Balo datang dari Sampit, beri amplang, bagikan keluarga Palangkaraya. Walau corona masih menjangkit, mari belajar siswa Mangkoraya. Baiklah anak-anak, materi kita kali ini adalah tentang teks eksposisi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut materi teks eksposisi. Anak-anak sekalian, pada kegiatan kali ini, kegiatan yaitu menganalisis ataupun mengidentifikasi struktur, kebahasaan, dan jenis-jenis teks eksposisi. Mengidentifikasi struktur dan jenis teks eksposisi. Mengidentifikasi teks eksposisi berarti mengidentifikasi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Berikut juga dengan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, mengidentifikasi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Pada minggu yang lalu sudah dijelaskan mengenai teks eksposisi. Berikut diingatkan kembali apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Salah satu kegiatan atau salah satu teks yang berupa eksposisi adalah teks pidato. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Berikut struktur teks eksposisi. Terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, yaitu bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat atau tesis sang penulis. Bagian ini juga biasa disebut sebagai bagian pembuka.
Pernyataan pendapat adalah suatu pernyataan yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan, atau argumentasi yang dikemukakan seseorang terhadap suatu peristiwa, keadaan, kebenaran tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kedua, struktur argumentasi, yaitu merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan, berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Argumen dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembaca. Ciri-ciri atau kalimat argumentasi, ciri-ciri kalimat argumentasi. 1. Berisikan ide-ide, gagasan, pandangan, point of view atau pendapat seseorang mengenai suatu masalah. Berisikan data-data valid, resmi, faktual, fakta, objektif atau hasil riset seseorang ilmuwan guna memperkuat argumen yang diutarakan sehingga pembaca merasa yakin dengan argumen tersebut. Ketiga, merumuskan sebuah permasalahan dengan cara kritis, analisis, logis, dan analog. Keempat, ditutup dengan pembahasan secara universal atau sebuah kesimpulan menyeluruh mengenai suatu permasalahan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagian yang ketiga atau struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat sang penulis, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Berikut ada contoh teks eksposisi. Lidah buaya. Tesis. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah mengenal tanaman lidah buaya lengkap dengan manfaatnya. Manfaat tumbuhan yang bernama Latin aloe vera ini tidak hanya sebagai penyubur rambut, namun juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Lidah buaya memiliki ciri-ciri daun berbentuk panjang, tebal, dan berwarna hijau. Daunnya mengandung serat bening sebagai daging. Bagian ataupun struktur argumentasi pada teks lidah buaya. Walaupun sejak dahulu dikenal memiliki banyak manfaat, namun belum banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini bisa menjadi komoditas yang menguntungkan. Para peneliti mengungkapkan banyak manfaat dari tanaman serbaguna ini. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai manfaat tersebut. Bagian tertentu dari tanaman lidah buaya dapat menjadi obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya dinilai sangat baik untuk mengobati bekas luka, luka bakar, dan luka karena cedera. Pada bagian argumentasi juga masih dijelaskan tentang lidah buaya. Berikut, lidah buaya juga dikenal karena sifat anti-inflamasinya. Dengan kata lain, tanaman ini mempunyai kemampuan untuk memperlambat peradangan karena adanya asam lemak. Mengoleskan gel lidah buaya dapat mencegah atau menghentikan peradangan yang disebabkan oleh cedera, disfungsi kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Tidak hanya itu, lidah buaya merupakan pencahar yang baik dan sangat membantu dalam berurusan dengan sembelit. Lidah buaya mempunyai efek antibakteri dan anti jamur,
Sifat ini membuat lidah buaya menjadi salah satu produk alami yang sehat, antioksidan yang baik. Maaf, lidah buaya menjadi salah satu produk alami yang sehat, antioksidan yang kuat, menangkal radikal bebas dan melindungi tubuh. Gel atau jus dari tanaman lidah buaya secara tradisional digunakan sebagai obat untuk diabetes karena sifat yang dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Struktur penegasan ulang pada teks lidah buaya berikut ini. Sudah jelas, lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan penyubur rambut, tetapi justru sebagai makanan alami yang menyehatkan. Ternyata alam sangat lengkap menyediakan untuk kita. Berikut ini analisis mengenai kebahasaan teks eksposisi. Ada beberapa kebahasaan teks eksposisi: 1. Istilah, 2. Konjungsi, 3. Pronomina, 4. Konjungsi, masih tertulis dengan konjungsi, kelima afiksasi, keenam nomina. Unsur kebahasaan teks eksposisi. Pada umumnya, teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Istilah adalah kata atau frasa, kombinasi kata-kata yang digunakan sebagai nama atau simbol yang dengan hati-hati mengekspresikan makna suatu konsep, proses, kondisi, atau karakteristik yang unik dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, seni, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata penghubung seperti kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat untuk menyatakan sesuatu yang argumentasi atau hubungan kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau waktu, contoh sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, ataupun perbandingan, pertentangan, misalnya sementara itu, sedangkan, berbeda halnya, namun. Kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi atau fakta ataupun penolakan, penentangan terhadap argumen lainnya. Unsur kebahasaan teks eksposisi. Pada umumnya, teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Berikutnya yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verb, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kata sifat atau adjektif memberikan keterangan pada kata benda ataupun kata kerja. Yang keenam, menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, merujuk. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. Kaidah kebahasaan yang ke-8 yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti. Adapun jenis dari eksposisi yaitu 1. Eksposisi definisi, 2. Eksposisi analisis, keempat eksposisi klasifikasi, kelima eksposisi ilustrasi, keenam eksposisi perbandingan atau pertentangan, keenam eksposisi identifikasi. Berikut contoh teks eksposisi definisi. Temulawak adalah
tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di daratan yang rendah secara baik. Tumbuhan ini memiliki kandungan minyak astiri, kurkumin, dan zat tepung. Tumbuhan ini mempunyai berbagai manfaat dalam mencegah anemia, meningkatkan kerja ginjal, mencegah kanker, dan lain-lain. 2. Contoh teks eksposisi proses. Ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak astiri dan zat yang dapat bermanfaat mengendalikan otot-otot pernapasan, sehingga mampu meredakan batuk. Adapun cara penggunaan yaitu dengan cara meminum air perasan dari jeruk nipis yang dapat dicampur dengan madu, kecap, atau gula sehingga rasa asamnya berkurang. Yang ketiga, contoh teks eksposisi ilustrasi. Kebijakan pemerintah seringkali menyusahkan rakyat kecil. Misalnya, kenaikan harga BBM membuat sangat meresahkan rakyat menengah ke bawah. Naiknya harga BBM akan membuat harga jasa dan barang menjadi naik. Keadaan ini akan menuntut rakyat mesti memutar otak agar bisa memenuhi kebutuhannya. Keempat, contoh teks eksposisi pertentangan. Hukum yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau, di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pencuri sandal diancam hukuman penjara 5 tahun. Sebaliknya, koruptor yang telah merugikan uang negara hanya dihukum 1 tahun penjara. Yang kelima, contoh teks eksposisi analisis. Berbagai teori dikemukakan untuk mengungkapkan misteri segitiga Bermuda. Dari sisi ilmiah, ada yang berpendapat bahwa di segitiga Bermuda terdapat gelombang magnet yang sangat kuat hingga menenggelamkan apapun yang melintas pada kawasan tersebut. Dan dari sisi non-ilmiah, ada yang berpendapat bahwa segitiga Bermuda merupakan kerajaan jin. Yang keenam, contoh teks eksposisi perbandingan. Tinju bukanlah olahraga yang banyak peminatnya, yang banyak adalah penggemarnya. Berbeda dengan olahraga jalan kaki, peminatnya banyak tapi penggemarnya sedikit. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah contoh teks eksposisi berita. Para penjual makanan yang mengeluhkan atas kenaikan harga BBM, pasalnya naiknya harga BBM membuat bahan-bahan baku naik. Alhasil, para penjual harus menyiasati hal ini dengan memperkecil porsi atau menaikkan harga makanan yang mereka jual. Anak-anak sekalian, pada contoh teks eksposisi yang berjudul Lidah Buaya, Ibu tandai dengan beberapa warna, ada merah misalnya menunjukkan contoh nomina, kuning menunjukkan contoh verba, hijau menunjukkan contoh konjungsi. Ada juga yang berwarna oranye, itu menunjukkan kata sifat. Yang berwarna biru menunjukkan pronomina atau kata ganti. Bisa kalian simak dan perhatikan ulang. Anak-anak sekalian, sudah Ibu jelaskan tentang struktur, kebahasaan, dan jenis teks eksposisi beserta contoh-contohnya. Sebelum diakhiri materi ini, pembelajaran ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu bisa kalian simak pada akhir video berikut. Soal yang pertama adalah identifikasi struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Berikut ada contoh ada contoh teks eksposisi, bisa kalian analisis struktur teks.
Soal yang kedua adalah buatlah 3 kalimat argumen berdasarkan gambar pada slide di atas. Slide yang dimaksud adalah gambar slide pada awal tayangan video berikut. Bisa kalian putar ulang. Demikian anak-anak, materi mengenai teks eksposisi, yaitu tentang struktur kebahasaan dan jenis-jenis teks eksposisi lengkap beserta contohnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang ada. Selanjutnya bisa kita masuk pada forum Zoom untuk mendiskusikan dan mengadakan tanya jawab mengenai materi teks eksposisi. Untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.